Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian NAX Triangle System dari Yang Maha Mulia Tuhan Guru Mursyid. Ya. Sekarang slide 2. Semoga berkenan beliau melimpahkan segala rahmatnya kepada kita. Ya, Tuhan Guru. Terima kasih. Slide 2, rumus bersyariatnya orang beriman. Jadi hubungan, momentum, dan reguler. Rumus bersyariatnya orang beriman. Orang beriman itu apa? Orang manusia ya, yang sudah ditanamkan nur iman dan nur kitab kepada ruhnya. Oke, sekali lagi kepada ruhnya itu sudah ditanamkan nur iman dan nur kitab. Nur iman itu cahaya yang dirinya berasal dari Yang Maha Cahaya. Apa bentuknya? Ini di metafisik lah ya. Bentuknya apa? Iman. Iman itu bukan lagi hanya percaya. Itu tarafnya dari yakin naik ke ainul yakin, naik kepada hakul yakin. Hakul yakin ya, ini standar yang bisa mencapai kepada Yang Maha Nur sendiri. Iman itu adalah sepenuh-penuhnya kita dengan sadar hanya kepada Dia kita berasal dan kepada Dia juga kita akan kembali atau kita dikembalikan, suka maupun tidak, rela maupun tidak, suka maupun tidak. Kita mau ya kembali, enggak mau ya kembali. Kita siap ya kembali, kita enggak siap juga harus kembali. Jadi mumpung masih kita diberikan pinjaman yang namanya ruh, dipinjami ini kita, bukan milik kita. Itu hak pakai saja, bukan hak milik. Karena sebenarnya pemilik ruh itu sendiri yang Maha Ruh, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang beriman. Dan juga di situ ditanamkan nur kitab. Apa? Cahaya pengetahuan yang berwujud apa? Ruhani. Jadi pengetahuan itu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ruhaninya orang-orang yang beriman. Jadi dia yang sudah ditanamkan nur iman dan nur kitab lewat baiat. Yaitu jadi definisi baiat itu penanaman nur iman dan nur kitab. Itu wujudnya bagaimana? Dilahirkannya kembali ruhani kita yang selama ini tertidur. Ya, ruhani kita yang selama ini pingsan. Jadi harus digugah kesadaran rohani itu lewat penanaman nur iman dan nur kitab. Itu definisi orang yang beriman. Setelah penanaman nur iman dan nur kitab, nanti dilanjutkan adaptasi demi adaptasi. Jadi kita menyelaraskan nilai kita ya, value kita,
supaya layak untuk diterima kembali olehnya Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar jasmani dan rohani kita, supaya apa? Memenuhi batas kelayakan. Karena Allah itu Maha Suci, jadi hanya menerima yang suci. Karena Allah itu Maha Baik, Allah hanya menerima yang baik. Karena Allah itu Maha Kasih Sayang, Rahman Rahim, Dia hanya menerima ruh dari diri manusia yang juga Rahman Rahim. Begitu seterusnya. Jadi hubungannya dengan momentum dan reguler. Jadi apapun yang kita upayakan, apapun yang kita ikhtiarkan di dunia ini semata-mata untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang di sini kedudukannya bisa dikukuhkan, namun tidak bisa kita indra dengan panca indera. Jadi di Torekoh ini Naqsabandiyah Qoladiyah sepenuhnya itu yang dididik adalah ruhani kita. Lewat apa? Pembersihan. Ya, yang dibersihkan apa? Segala yang kita pernah buat sengaja maupun tidak menyakiti diri sendiri dan orang lain. Ya, dolim kepada diri sendiri dan orang lain. Dibersihkan itu supaya apa? Wadah ini layak untuk diisi. Ya, kalau wadah itu sudah diisi dengan sifat-sifat Allah sendiri, maka otomatis nanti kita mewakili sifat-sifat Allah. Di taholi, tahali, tajali. Jadi kita nanti jadi manusia celupannya Allah Subhanahu Allah, ya. Itu hubungan momentum dan reguler. Ini slide 2. Rumus 2 gaya menggandeng nur yang memunculkan resultan. Apa rumus 2 gaya itu? Yang horizontal adalah syariat, arah vektornya ke kanan, horizontal dari kiri ke kanan, ya. Itu syariat. Yang dari satu titik itu ke atas vertikal itu yang bernama hakikat. Hakikat itu ruh itu sendiri. Syariat ini badan, ya, wujud 3 dimensi kita ini yang bisa diraba, dilihat, didengar, disentuh. Itu syariat, di wujud 3 dimensi. Wadah manusia itu tetap berikhtiar berusaha, dan ruhaninya senantiasa terhubung dan berkekalan dengan Allah Ta'ala sendiri melalui adaptasi ruhani. Jadi ruhani ini diajari supaya sujud, tunduk, berbakti, berabdi, memberikan cinta seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti pertemuan 2 gaya syariat dan hakikat itu, jika dia bisa melebur dan bertemu, nanti akan membentuk resultan. Resultan itu apa? Pertemuan 2 gaya. Yang mana di sini? Jika resultan itu akan membentuk satu gaya baru. Vektornya itu 45%, 45 derajat
menghadap ke arah kanan. Itu resultan. Bentukannya apa? Syariat dan hakikat. Bentukan baru pertemuan dua gaya itu adalah makrifat. Makrifat itu apa? Makrifat adalah kenyataan kita sendiri menyatakan secara sadar, lahir dan batin. Kita bersaksi akan Allah Ta'ala. Namun ini di dimensi meta. Ya. Dimensi meta itu apa? Dimensi ruhani. Kita bertemu dan bersaksi. Jadi bersaksi dalam hal ini adalah ada dua faktor yang harus dipenuhi. Ada yang bersaksi dan ada yang disaksikan. Ini di alam meta, ini di alam ruhani. Jadi persaksian kita sebenar-benarnya kita adalah hamba dan kita mengetahui betul sebenarnya siapa Allah Ta'ala itu. Tuhan pencipta alam semesta ini. Dan itu harus dipenuhi ya. Ada yang bersaksi dan ada yang disaksikan. Ini fundamental, ini demikian mendasar. Karena apa? Bersahadat itu bukan hanya mengucapkan kalimatnya, namun kita harus benar-benar bersaksi, menyaksikan dengan ruhani kita, bertemu dengan ruhaninya Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam meta, di alam hakikat. Ya. Disiplin, momentum, limit. Rumus adaptasinya seperti ini ya. Nanti akan terbentuk gaya baru bentukan Tuhan beserta nurnya. Di situ titik makrifat ya. Jadi ada rencana awal yang dikaitkan dengan visi misi Tuhan. Itu syariat kita di alam lahir, di alam jasad. Nanti menyusul apa? Resultan reguler. Resultan reguler itu apa? 20 derajat. Nanti penyempurnaannya memperbaiki. Berapa derajat? 18 derajat. Jadi yang reguler 20 derajat dulu naik. Jadi naik 20 derajat gitu. Derajat ya. Itu makom ruhani. Naiknya taraf kesadaran kita ya di alam ruhani, di alamnya Allah Ta'ala sendiri. Karena yang 27% itu reguler, maka yang 18% itu penyempurnaannya. Wujudnya apa? Adaptasi itu tidak enak. Jadi kalau kita mau naik dimensi, itu ibarat air itu yang berbentuk cair, digodok, dinyalakan api di bawahnya supaya apa? Dia bisa mencapai titik didih hingga dia melampaui batasnya. Air itu akan berubah menjadi gas, uap air ya. Jadi di sini yang dari cair akan menghablur, terurai menjadi uap air. Jadi yang cair berubah menjadi uap air. Dari yang wujud berubah jadi yang tidak wujud. Tapi hakikatnya yang tidak wujud uap air itu, ya wujud air itu sendiri yang naik dimensi. Karena apa? Digodok, ditaruh api di bawahnya. Oke? Rumus adaptasinya vertikal. Jadi
rohani kita itu disempurnakan dengan cara apa? Dimurnikan. Supaya apa? Mencapai taraf dasar kita, rohani kita supaya bisa dan layak Allah berkenan menerimanya kembali. Rohani kita itu kita sucikan sekarang di sini saat ini. Okay? Benar, rohani itu rahasianya Allah. Tapi rohanimu itu tanggung jawabmu untuk membersihkan di dunia ini sekarang saat ini. Jangan besok loh ya. Kalau dibersihkan besok, kita melewati kematian ya. Kita masih kotor. No, membersihkannya sekarang waktu kita masih hidup. Ya. Nanti akan muncul kenyataan existing yang di sebelah kanan itu. Kenyataan existing itu apa? Hakikat. Jadi apapun kondisi dan keadaannya, jika itu sudah mencapai makom makrifat, makom bentukan dua gaya itu loh, syariat dan hakikat itu loh. Jadi yang terjadi apapun pada diri kita, itu sudah kehendak Tuhan. Bagaimana menerimanya? Dengan besar hati dan lapang dada. Ya, jadi apapun nanti yang terjadi atas diri kita, selepas kita sudah berusaha ya, menyempurnakan tingkah laku kita, membersihkan noda-noda batin kita. Karena di sini sekolah rohani, jadi yang dibersihkan, yang disempurnakan, yang di-upgrade nilainya adalah rohani. Ya, kalau jasmani gampang. Kalau rohani karena ini pekerjaan kita di dimensi hakikat, dimensi yang demikian tinggi dan halus. Jadi kita mesti teliti ya. Itu disiplinnya disiplin limit momentum. Jadi waktu, keadaan, ya ruang waktu ini jangan ditunda. Jika datang tugas, ya sekarang harus sesegera mungkin ditunaikan. Jangan ditawar ya. Ini sangat penting. Karena apa? Tugas itu berkenaan dengan tanggung jawab. Apa? Di situ juga dihadirkan yang namanya momentum. Jadi momentum itu suatu keadaan di ruang dan waktu ini yang di dalamnya include potensi. Artinya Allah itu memberikan bahan bakarnya mesin rohani kita untuk bisa bekerja maksimal. Nah, itu. Jadi tugas itu include beserta potensi itu bahan bakar supaya rohani kita itu bisa berproses. Bisa berproses. Jadi harus ada bahan bakarnya rohani itu. Yang namanya potensi. Ya lewat apa? Lewat kita berabdi dan berbakti mengemban visi misi Tuhan Yang Maha Esa di dunia ini, yang outputnya nanti rahmatan lil alamin, bisa membawa kabar keselamatan, bisa mengabarkan berita kebahagiaan ya. Tuh. Jadi kejar momentumnya memakai adab berguru. Jadi tingkatan adab di sini lebih tinggi daripada ilmu. Kenapa demikian? Jika kita menaruh hormat, kita memberikan cinta kepada guru kita yang membimbing ruhani kita, guru zahir loh ya. Jolok saja, persembahkan kasih sayangmu, persembahkan totalitas
diri kita ya untuk beliau agar apa? Turun kasih sayangnya. Kita ditolongi. Jadi beliau itu mursyid guru rohani kita itu memberikan hatinya jatuh kepadamu muridnya. Yang kau kepadanya berbakti dan berabdi mempersembahkan cinta kasih buat gurumu. Maka rahmat Tuhan akan datang padamu beserta ridho gurumu. Jadi di sini ridho guru itu penting, sangat mendasar. Karena di ridho guru itu juga otomatis ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala terlimpah akan engkau, manusia terpilih yang ruhaninya sudah disempurnakan, diindahkan, dilayakkan, ya, supaya Allah berkenan memberikan hidayah pada kita, perlindungan, anugerah, kurnia. Nggih. Nanti jika itu terwujud regulernya, ya, jika kita persembahan kita loh ya, ikhtiar kita lahir dan batin untuk berjuang mengemban visi misi ketuhanan di dunia ini, jika kita ada kurang ditambahkan, jika ada bengkok kita diluruskan, jika ada salah nanti kita dibenahi, jika kita lemah nanti dikuatkan, jika segala jalan untuk menempuh ikhtiar kita di dunia ini memuliakan guru dan Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika menemui jalan buntu itu akan dibukakan. Demikian besar rahmatnya Allah kepada kita, ya tergantung kita bagaimana berabdi dan berbakti kepada guru rohani yang saat ini ada di dunia. Ya, apa guru rohani itu? Mursyid, pembimbing iman kita. Jadi mursyid itu juru iman yang membimbing rohani kita. Jadi momentum jika lewat ruang terlambat waktunya, rumus itu tidak berfungsi. Jadi momentum itu mutlak. Karena apa? Dia turun dari yang maha mutlak, Allah Ta'ala sendiri. Karena momentum itu mutlak, tugas yang diberikan kita itu mutlak. Jadi momentumnya harus mutlak. Sesegera mungkin dilaksanakan. Jika tidak, potensinya akan gugur. Tugas ini, potensi itu bahan bakar. Tanpa bahan bakar, mesin rohani kita tidak akan bisa memproses tugas-tugas dari guru pembimbing kita, mursyid, ya, yang waris dan mutlak. Sekian ya. Slide kedua, Nax Triangle System yang dipersembahkan kepada kita bersama muridnya oleh Yang Maha Mulia Tuan Guru Mursyid. Semoga bimbingan kita selalu terbimbing dengan beliau. Iman dan rohani kita senantiasa dipelihara, dimuliakan, dinaikkan value-nya, di-upgrade-nya gitu. Sekian slide ke-22, Nax Triangle System. Semoga kita bersama senantiasa dalam bimbingan dan pemeliharaannya. Berikut kasih sayang dan hidayah. Wassalamualaikum. Ilahi anta maksudi.